Nah akhirnya sampai tuh juga bang ke tujuan. Di situ emang ada makam sama bilik ya 2. Dan sampai situ si mbah itu meminta saya untuk masuk ke bilik yang udah disediakan ya katanya gitu. Berapa menit kemudian tiba-tiba ada sosok laki-laki tampan udah ada di samping saya. Nah, tibanya saya masuk kamar di rumah tuh di Jakarta, saya kaget tuh bang, ada peti warna hitam, kotak. Kata saya, ini apa kok ada peti di kamar? Nggak tahu mah, apa ya isinya? Coba aja buka, anak saya gitu. Nah ternyata pas dibuka itu uang bang, 1 miliar. Tolong banget, saya sampai mohon bang. Saya kaget bang, saya nggak akan mau mbak. Saya nggak akan mau, saya nggak rela bang. Halo pasukan Lentera Malam, mungkin kisah pada malam ini ada pro dan juga kontra ya, dimana kita akan mendengarkan sebuah perjuangan seorang ibu demi kelayakan hidup anaknya, hingga beliau ini harus pergi ke gunung yang ada di Jawa Timur untuk melakukan sebuah ritual yang katanya bisa memberikan apa yang beliau inginkan dan juga anaknya. Nah, gimana ceritanya? Kita kenalan dulu aja sama narasumbernya, namanya Ibu Rahayu. Halo Ibu Rahayu, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Ini benerkah Bu, kalau Ibu Rahayu itu punya kisah di mana pernah melakukan perjanjian gaib atau ritual ya di Gunung Kemukus? Dan hasilnya ada gak Bu? Iya bang Jamal, saya pernah melakukan ritual itu kan dalam kondisi saat itu ya mendesak, dan memang ada hasilnya. Sampai saya tiba di rumah itu ada kotak hitam yang ternyata isinya itu sejumlah uang sebanyak 1 miliar. 1 miliar? Terus di situ Ibu melakukannya sendiri atau sama anak juga, dan apa ada korban juga? Ya, saya melakukan itu dengan anak pertama saya, dan saya melakukan ritual itu setiap malam Jumat. Korbannya itu anak bungsu saya yang perempuan bang. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini guys. Gampang banget caranya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Rahayu, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Rahayu. Saya single mom atau single parent dengan 3 orang anak. Pertama, kedua laki-laki dan perempuan. Selama single parent 9 tahun, saya usaha untuk membesarkan anak-anak saya bang. Tapi namanya usaha ya bang ya, ada turun majunya gitu, nggak selalu enak. Nah di tahun 2018-17 ya, saya mengalami penurunan. Jadi keadaan ekonomi yang benar-benar jatuh karena usaha saya sepi. Dan anak pertama saya itu usia 24 tahun atau 25 tahun saat itu ya, dia memang sangat ambisi untuk bisa mempunyai apa yang diinginkan dengan cara instan gitu. Jadi dia kaget tuh kan saat itu bang. Dan saat kondisi ekonomi saya lagi terpuruk, dia ngajak saya ke Jawa, ke tempat Pak D saya. Kita
konsultasi ke sana, gimana nih mah kondisi kita kok kayak gini sekarang. Kata saya ya sabar, karena namanya usaha ada sepinya, ada ramenya. Saat itu kan kita udah pernah ngalamin sukses gitu, ya terima aja dulu kondisi seperti ini, kata saya. Tapi anak saya tetap ingin ke Jawa, entah yang dia cari itu pokoknya ingin punya lebih sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya kita ke Jawa. Akhirnya kita tuh ke Jawa tuh Bang, dengan menggunakan bus. Waktunya tuh jam 4 sore dari Jakarta. Tiba di Jawa jam 2 malam. Sampai Jawa itu ke tempat Pak D, tempat yang kita tuju tuh, Pak D saya. Nah di situ besoknya baru kita cerita, karena kan baru datang malam suruh istirahat. Nah besok paginya kita cerita, ditanya kenapa di Jakarta gimana. Saya cerita keadaan kami di Jakarta lagi nggak baik-baik aja, terutama masalah ekonomi. Saya gitu. Oh kata Pak D gitu, cuma bilang oh aja tuh, nggak nih. Akhirnya 3-4 hari anak saya diajak pasang zaman itu apa ya, togel. Togel itu apa sih, nomor gitu loh Bang Jamal, nomor. Yeah. Dari situ menang gitu, sampai akhirnya Pak D tanya, jadi maunya apa yang bisa dibantu, apa mau ambil jalan pintas, instan gitu. Kebetulan Pak D saya itu ngantar-ngantar orang untuk cari pesugihan. Mungkin dia mau bantu secara materi, keadaan dia juga sama. Ya Pak D menawarkan tawaran untuk memecahkan masalah kami tuh Bang. Nanti kita antar ke sana. Saya, apa dulu nih Pak D, kata saya gitu. Apa yang mau Pak D bantu? Nanti ada yang menjelaskan di sana. Saya kapasitasnya bukan ke situ, nanti ada lagi yang menjelaskan. Saya cuma ngantar gitu. Jadi tuh Pak D tuh nggak transparan. Nah akhirnya tuh Pak D bilang yaudah besok kita ke sana sekitar jam 10 pagi. Saya dibonceng sama Pak D, anak saya dibonceng sama anaknya gitu. Akhirnya kita ke sana tuh, ke tempat yang Pak D bilang. Itu lokasinya jauh Bu? Jauh sih Bang, jauh dari tempat Pak D tuh, di puncak gunung, sekitar 4-5 jam. Di perjalanan ya situasinya kayak di puncak gitu loh, jalannya belok-belok, jadi kanan kiri tuh pohon pinus, itu hutan, sangat jauh. Udah gitu udaranya tuh dingin di sana itu, jadi kanan kirinya tuh pohon-pohon besar gitu, jarang ada perumahan, rumah-rumah penduduk. Akhirnya kita sampai sana itu sekitar habis zuhur, jam 2-an sampai sana. Dan Pak D bilang lah, ini rumah yang nanti akan membantu kalian. Rumah yang dimaksud Pak D itu rumahnya bagus, termasuk golongan rumah yang orang berada lah. Rumahnya udah modern, tembok gitu, berpagar besi. Dan sampai sana tuh banyak orang atau mungkin tamu ya, kita diminta untuk tunggu. Akhirnya berapa tamu keluar, sekitar 6 atau 7 orang, baru kita dipersilakan masuk. Cuma si Pak D tuh tunggu di ruang tunggu. Kita dipersilakan masuk sama si bapak atau simbah, karena memang udah sepuh ya. Itu kita dipersilakan masuk untuk ke kamar untuk konsultasi. Saya dan anak saya tuh akhirnya mengikuti masuk ke kamar simbah tersebut, dan simbah itu menanyakan keperluan apa katanya gitu. Terus kami cerita, saya usaha tapi kondisinya lagi nggak baik-baik saja keuangan, kata saya, usaha saya macet, kata saya gitu ke simbah itu. Selain si Mbah, di ruangan itu ada siapa lagi Bu? Istrinya. Selain tamu-tamu yang datang itu hanya ada istrinya. Kalau perawakannya seperti apa Bu? Pakai sarung sama kopiah. Memang saat itu pas habis zuhur ya, dia pakai sarung sama baju koko Bang. Ya akhirnya simbah menjelasin, oh kalian mau usahanya maju lagi? Ya mau Mbak, kata saya gitu. Oke, kalau itu nanti dijelasin. Nah, Simba itu mulai bicara soal ritual-ritual gitu.
nanti apa siap untuk menjalankan ritual. Di sini ini ada persyaratan yang harus dipenuhi kalau memang udah mantap melakukan ritual ini, itu kata Simbah. Nah saya kan kurang paham itu ya Bang Jamal ya, yang dimaksud itu ritual, kok ada ritual dalam hati saya. Persyaratannya apa Mbah? Nanti ibu sediakan kembang 7 rupa, Simbah, sama degan tuh kelapa hijau, sama kopi pahit, kopi manis katanya. Dalam hati, kok kayak begini gitu ya. Saya masih belum paham, nggak ngerti sama sekali yang dimaksud Simbah itu. Terus akhirnya jangan lupa yang lengkap syaratnya, harus jajan pasar, kopi manis kopi pahit, teh manis teh pahit kata Simbah, sama rokok kretek. Itu gimana, bisa nggak penuhi syarat ini? Kalau emang iya, nanti malam bisa langsung melakukan jalanin apa yang saya minta kata itu. Terus kata saya ke anak saya, gimana? Ya udah mah, nggak apa-apa, jalanin aja kata anak saya gitu. Terus tiba-tiba anak saya tuh muntah, Bang Jamal tuh muntah, dan dia kayak melihat sosok Nyi Ratu di belakang si Kuncen itu, Simbah itu. Kata Simbah jawab begini, oh itu berarti tujuan kalian diterima. Itu dia lihat Nyi Ratu itu naik kereta kencana terus pakai selendang hijau, tuh yang dilihat anak saya. Nah dia cerita ke si Kuncen tersebut, Simbah, oh berarti kehadiran kalian diterima. Oh gitu ya, udah kalau itu jangan disia-siakan kata si Mbah, karena anak ibu sudah melihat Nyi Ratu tuh. Jadi nanti malam harus penuhi syarat yang saya minta, nanti balik lagi ke sini. Sekarang ibu boleh keluar dulu, saya mau bicara sama anak ibu. Nah saya diminta keluar tuh Bang sama si Mbah itu. Saya tunggu di ruang tunggu sama Pak D. Kita 10 menit mereka keluar berdua. Ya udah kata si Mbah, pulang dulu dan nanti kesini lagi sekitar jam 9, tolong dibawa apa yang tadi saya minta, syarat-syarat itu katanya. Nah anak saya itu nggak cerita apa yang dibicarakan sama si Mbah tuh berdua tuh, dia nggak cerita. Saya tanya nggak mau kasih tahu Bang. Akhirnya kami pulang dulu tuh sekitar jam 5. Kata si Pak D, memang apa yang harus dibawa, kita mampir sekalian kita beli. Akhirnya kita mampir ke pasar untuk penuhi permintaan itu ya syaratnya. Kita tuh karena berhubung jauh, ya kan perjalanan dari rumah Pak D ke tempat Simbah itu, kita nggak sampai pulang ke rumah Pak D karena jauh kan. Jadi kita ke pasar itu aja, ke pasar dekat situ. Nah akhirnya jam 8:30 kita balik lagi ke tempat Simbah, dan masih ada tuh pasien atau tamu berapa, 2 orang lagi kita diminta untuk nunggu. Nah, setelah si tamu pulang kita diminta untuk masuk ke kamar si Mbah itu lagi. Nanti ini udah siap semua kata si Mbah. Udah kata saya gitu. Oke nanti jam 12 malam kita ritual nanti di makam, nanti biar Pak Demu nunggu di sini kata Simbah itu. Saya sama kamu sama ibumu aja katanya gitu, si Mbah itu bilang. Dan nanti jangan lupa kalau misalnya pas ritual kalau ada godaan apapun jangan hiraukan, tetap aja fokus. Kalau sampai ada gangguan apapun terus nengok ke belakang katanya, itu akan gagal, jadi nanti sia-sia kalian datang ke sini katanya gitu. Oh iya Mbah kata kami tuh bilang. Jam 11 saya sama anak saya masih Mbah itu berangkatlah ke tempat ritual itu Bang. Perjalanannya lumayan, udah gelap kayak di tengah hutan. Jauh dari rumah Mbah ke tempat ritual Bu? Jauh Bang, jaraknya sekitar 4 kiloan ya dari rumah Simbah. Dan pakai senter. Jalan kaki? Iya, jalan kaki karena di hutan itu jalan setapak. Nah akhirnya
Sampai itu juga bang ke tujuan. Di situ emang ada makam sama bilik ya, 2. Dan sampai situ si mbah itu meminta saya untuk minum kayak sirup merah. Saya lihatnya itu sirup merah. Diminum ini bu katanya, jangan dirasa-rasa, langsung dihabiskan. Tapi pas saya ini kok kayak bau amis gitu. Terus akhirnya mau nggak mau saya minum. Setelah saya minum itu saya dimandiin. Di situ disuruh lepas pakaian, hanya pakai kain kemben, dimandiin. Situ ada gentong ya, gentong besar sama gayungnya itu terbuat dari batok kelapa. Tuh. Nah, saya dimandiin, anak saya diminta untuk tunggu di sana agak jauh. Nah, saya dimandiin itu pakai kembang 7 rupa. Setelah proses ritual mandi, saya diminta untuk bertapa di dekat makam. Dan kuncennya bilang, atau simbah itu bilang, kalau ada gangguan apapun jangan hiraukan. Dia bilang lagi seperti itu, mengingatkan. Apapun itu bentuknya, atau suara-suara, atau ada benda jatuh atau apa, jangan dihiraukan, tetap fokus. Oh iya, kata saya gitu. Di situ saya takutnya takut karena memang baru ya, pertama ngalamin. Ya saya jalanin itu. Saya tapa, simbah itu gantian memandikan anak saya. Selama tapa di situ sekitar 20 menit ya. Banyak suara-suara yang mengganggu ya. Itu ketawa-ketawa kayak si Kunti gitu. Terus ada, nggak lama itu ada kayak bola api gitu ya, muter-muter di depan saya gitu bang. Terus saya fokus aja karena saya ingat pesan si mbah, saya fokus untuk nunduk gitu, saya nggak niat kanan kiri. Nggak lama, ada setengah jam saya bertapa itu, ada sosok bang, tinggi besar, berbulu, melintas di depan saya, genderuwo gitu ya. Tapi saya tetap fokus tuh. Dan sampai akhirnya simbah datang nyamperin saya. Selesai katanya tapanya. Dan simbah kasih petunjuk lagi ke saya. Nanti masuk ke bilik yang udah disediakan ya, katanya gitu. Untuk apa, kata saya gitu ya. Kalau mau berhasil adalah tahapan terakhir. Apa mbak, saya harus ngapain di bilik itu? Kata saya. Ibu kan nanti akan mendapatkan sesuatu. Nah nanti balasannya ya ibu harus balas apa yang diminta. Tuh sama nanti ada yang datang ke kamar itu, kata si Kuncen. Nah apa yang dia minta turutin, kata si mbah itu. Itu biliknya udah disiapin bu? Iya, saya udah terencana ya, bener bang. Biliknya itu terbuat dari bambu anyaman itu bang, kayak macam kamar sepetak itu kotak, dan ada itu balik, ada 2 bilik yang sama itu bang. Ketika saya masuk memang nggak ada siapa-siapa, itu ada ranjang besi zaman dulu ya, ada kelambu, kasur. Setelah itu saya tiduran di situ ya. Berapa menit kemudian tiba-tiba ada sosok laki-laki tampan udah ada di samping saya. Saya kaget. Nah ini tanpa salam, tanpa ketuk, itu pintu bilik ya. Tahu-tahu sudah ada di tempat saya tidur. Dan dia minta saya melayani, maaf, nafsu. Ya. Dan saya ingat di situ si Kuncen bilang atau simbah, jangan ditolak. Apa yang dia minta turuti. Dan akhirnya saya turuti permintaannya. Kami melakukan hubungan kayak suami istri gitu bang. Sampai menjelang subuh ya. Akhirnya yang masih sebagai laki-laki tampan itu pergi. Nggak lama sebelum azan subuh, Kuncen menghampiri saya ketuk pintu bilik untuk keluar. Udah selesai ritualnya mbah itu. Terus saya, oh ya kita pulang ke rumah simbah. Di perjalanan saya ngomong sama anak saya, tanya,
kamu tadi di kamar itu ngapain? Saya gitu. Dia bilang, saya didatangi Nyi Ratu yang pernah datang di tempat si Mbah mah katanya. Terus kata saya, kamu melakukan hubungan badan sama si Nyi Ratu itu? Iya mah. Itu berapa lama durasinya, Bu? Dari jam 1 ya sampai menjelang subuh 3:30. Akhirnya sampai tuh kita di rumah si Kuncen, Bang. Dan si Kuncen ngajak kami ke kamarnya. Dia bilang ritualnya berhasil. Nah, pergunakan ini nanti buat usaha. Kata si Mbah, pesannya seperti itu. Mau usaha apapun itu bentuknya harus usaha. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupa setelah di Jakarta nanti tolong sediakan 2 kamar seperti yang tadi kalian ritual. Masing-masing sediakan kamar buat ibu sama anak, katanya gitu. Kamar kosong yang nantinya setiap malam Jumat harus sedia juga sesajen yang tadi tuh, jangan sampai lupa. Nah, untuk ibu nanti malam Jumat pun akan datang sosok yang tadi si Kuncen cerita itu. Begitu juga dengan anak ibu. Nah itu, Bang, akhirnya si Kuncen itu bilang kita suruh balik ke Jakarta. Kuncen itu atau Simba itu memberi saya uang 100.000 katanya untuk modal. Saya bisik-bisik sama anak saya waktu si Kuncen mau ngambil uang 100.000 itu, kok 100.000 ngasih uang buat modal, kata saya gitu. Emang uang 100.000 cukup buat modal? Udah mah ikutin aja, terima aja, turutin, kata si anak saya itu. Gak lama Kuncen itu datang untuk bisa ngambil uang 100.000-an, langsung pulang ke Jakarta. Tuh pesannya seperti itu. Dan gunakan uangnya untuk modal usaha. Oh iya Mbah, gitu kata saya. Udah akhirnya kita pamit tuh, Bang, kita pulang. Nah sampai di luar rumah si Mbah, saya bilang sama Pak D, kita langsung pulang ya, nggak mampir lagi rumah Pak D karena pesannya nggak boleh mampir-mampir, harus langsung pulang ke Jakarta. Jam tujuan bus pagi tuh langsung ke Jakarta. Di perjalanan itu di bus kita dikasih uang 100.000 buat modal. Saya masih tanya-tanya tuh uang 100.000 cukup apa? Nggak tahu mah, jalanin aja, kata anak saya gitu. Udah perjalanan sampai rumah itu sekitar jam 4-5 sore. Nah, tibanya saya masuk kamar di rumah tuh di Jakarta, saya kaget tuh, Bang, ada peti warna hitam, kotak. Kata saya, ini apa kok ada peti di kamar? Nggak tahu mah, apa ya isinya? Coba aja buka, anak saya gitu. Nah ternyata pas dibuka itu uang, Bang, isinya banyak. Saya kaget ya, ini uang dari mana, kata saya. Terus anak saya tuh kayak udah tahu ya, kata ini kali yang dimaksud si Mbah buat modal. Nah karena kita udah capek istirahat dulu tuh, kita nggak hitung tuh uangnya, Bang. Jadi besoknya kita baru hitung uang itu. Kita hitung, ternyata pas dihitung 1 miliar. 1 M. Ya ini mah kita buat modal nih, kata saya dengan senangnya ya. Aku bisa beli mobil mah ini, katanya. Kita bisa beli rumah atau kita sewa tempat buat usaha. Nah, kita cari tempat tuh, Bang, buat usaha kayak ruko buat usaha. Saya putuskan untuk usaha warung nasi. Sehari 2 hari kita persiapan untuk itu, buka usaha itu. Besoknya saya mulai jualan. Saya nggak sendiri, saya dibantu berapa orang tenaga untuk masak ya. Bener, Bang, itu pas kita buka usaha rame. Rumah makan yang baru saya buka itu rame banget pembelinya tuh.
sampai sehari bisa 20 juta omsetnya. Buset. Sampai akhirnya besoknya tuh setelah 4 hari kita buka usaha kan, besoknya malam Jumat tuh, hari Kamis malam Jumat, jangan lupa kamu beli buat nanti malam yang diminta Simbah, kata saya gitu. Iya mah, kata anak saya gitu. Nah pas malam Jumatnya tuh menjelang Isya atau ya sekitar jam 8 udah disediain tuh di situ sesajen di meja di dalam kamar. Setelah menyiapkan sesajen itu, saya tidur. Anak saya juga pun sama, di kamar anak saya menyediakan sesajen itu seperti jajan pasar, seperti kembang 7 rupa. Pokoknya sama lah yang kita ritual pertama itu. Nah saya tidur tuh karena mungkin kecapean ya, saya tidur. Nah tiba-tiba saya kebangun tuh jam 12 malam. Saya kebangun udah ada sosok laki-laki sudah ada di pinggir tempat tidur saya, sama sosok pria tampan, dan dia meminta seperti awal kita melakukan itu, hubungan suami istri. Sampai akhirnya pas menjelang subuh itu dia pergi, dan anehnya paginya uang saya makin bertambah. Maaf nih Bu, itu sampai klimaks kah untuk melayani si sosok tersebut? Ya sampai klimaks, sama-sama dia puas gitu. Nah setelah itu dia langsung menghilang Bang dari kamar itu tanpa bilang apapun, langsung menghilang aja. Terus pas berhubungan ada sempat ngobrol gitu Bu? Dia cuma bilang puasin saya. Dan setelah itu paginya saya tanya sama anak saya tuh, Bang, semalam sekitar jam 12-an kamu datengin Nyi Ratu nggak? Seperti yang di awalnya kita ritual. Iya mah, tadi datengin. Terus ya kayak waktu di awal di sana kita ritual, dia meminta saya untuk melayaninya. Tambah banyak uangnya. Sama seperti di awal. Sampai saya bingung, Bang. Mau diapain itu uang? Saya sampai bingung. Itu Bang, makin tambah setelah malam Jumat ya. Padahal udah cukup dari hasil itu ya. Saya jadi bingung. Gunain untuk apa uang ini? Itu bentuk kotak hitamnya kayak gimana Bu? Kayak harta karun gitu, bentuk petinya hitam gitu. Dan uangnya pun sama, tapi tidak rapi, acak-acakan gitu, sama seperti di awal. Bentuk uangnya tuh berantakan. Dan itu Bang, selama kita melakukan ritual tuh makin banyak tuh uangnya. Dan anak saya beli mobil, beli motor, terus saya bisa beli rumah Bang. Tadinya kan kami ngontrak, kita bisa beli rumah di situ Bang. Setelah 3 minggu ya melakukan ritual tuh uangnya makin banyak dan usaha saya makin lancar, makin laris, pembelinya makin banyak. Nah setelah 1 bulan Bang, saya dihubungin kuncen melalui anak saya Anak saya bilang, "Mah, kalau udah 1 bulan, ini kan 1 bulan, kita diminta ke Jawa untuk menyerahkan seekor sapi. Sapinya tuh sapi jantan yang diminta, warnanya bebas, cuma jantan." Akhirnya kami ke Jawa lagi tuh untuk nganterin yang diminta itu. Kita nganterin sapi tuh, nah sampai rumah kuncen, Kuncennya bilang, "Udah berhasil kan?" Katanya gitu. "Iya Mbah." Nah kuncen juga belum nggak bilang apa-apa ke saya. Saya pikir ya cuma itu aja. Maksudnya serahkan sapi itu sebagai ucapan terima kasih ya. Perkiraan saya seperti itu. "Oh ya sudah," kata, "tapi jangan lupa terus lakukan tiap malam Jumat, jangan berhenti sampai nanti tiba waktunya." Sekitar 1 tahun. Udah tuh Bang ya, setelah pulang dari rumah Simbah, kita pulang ke Jakarta. Berjalannya waktu sampai bulan ketiga, anak saya beli mobil lagi tuh Bang. Saya bingung tuh untuk menggunakan uang ini, makin lama makin banyak. Terus sampai ritual itu berjalan 3 bulan, sampai akhirnya di bulan ke-6 saya pas di rumah, waktu itu jam 10 malam waktunya istirahat ya, karena seharian di warung ya. Tuh tiba-tiba anak perempuan saya yang bungsu mengalami sakit perut di jam 10 malam.
Awalnya tuh dia sakit perut, kata saya mungkin masuk angin, biasa kali nih masuk angin, atau mungkin kamu tadi jajan apa atau gimana, kata saya gitu. Sakit tuh dia merasakan sakit perut, terus udah saya kasih minyak angin, minyak kayu putih, masih sakit aja sampai nggak bisa tidur sampai menjelang subuh. Sakit perut yang dirasain tuh sakit banget sampai dia nangis. Nah besok paginya saya coba bawa ke puskesmas ya. Tapi anehnya pagi itu dia nggak rasain sakit. Kata saya, ayo kita berobat, periksa. Enggak mah, nggak sakit. Lah, semalam kamu sakit perut sampai nangis-nangis. Enggak, sekarang nggak sakit. Oh ya udah, kalau udah sembuh, kata saya gitu. Malam kedua sakit lagi tuh perutnya. Sampai nangis, kata saya ke anak saya nih yang laki. Tuh adik kamu kenapa mas kok sakit perut lagi, katanya udah nggak apa-apa, mama mau periksain ke dokter, katanya udah nggak sakit, siang juga udah nggak sakit, malam ini kok sakit lagi, kenapa ya, kata saya. Udah biasa mah nggak apa-apa, kata anak saya gitu. Oh ya udah, sampai terus tuh hari ke-5 begitu lagi, sakit perut lagi. Saya kan nggak tega ya bang ngeliatnya ya, dia sakit perut sampai nangis kesakitan gitu. Nah paginya saya bawa tuh ke dokter, tetap saya bawa walaupun dia bilang udah nggak apa-apa. Kata dokter nggak ada apa-apa bu, nggak sakit, kata dokter gitu. Enggak dok, soalnya dia kalau malam merintih kesakitan, saya gitu. Tapi ini nggak ada penyakitnya, nggak ada apa-apa, kata dokter. Sehat kok anak ibu gitu. Iya dia ngalamin sakitnya sakit banget. Kayak merintih sampai nangis, guling-guling gitu, melilit perutnya, katanya perut aku sakit mah, melilit gitu, sampai tidur salah, duduk salah gitu. Saya kan jadi bingung ya, tapi kok tadi dibawa ke dokter bilang nggak ada penyakitnya. Saya tanya lagi anak saya yang laki, ini kenapa mas kok ademu penyakit begini, sakitnya kok selalu malam hari menjelang subuh. Udah nggak apa-apa mah, saya meyakinkan saya untuk jangan panik, nggak apa-apa. Nah selama 2 bulan bang, anak saya merasakan sakit seperti itu. Sakitnya tuh selalu malam hari. Terus tanpa saya komunikasi atau bilang ke anak saya yang pertama, saya pergi tuh ke si Mbah ke Jawa. Saya pergi ke sana untuk cari tahu, sama bilang ini kok anak bungsu saya kok sakitnya kayak sakit aneh. Akhirnya saya putuskan untuk ke Jawa tanpa sepotong anak saya yang pertama. Saya berangkat pagi sampai sana sore, sampai rumah Simbah. Saya pergi menggunakan bus. Nah, akhirnya saya sampai ke rumah Simbah, saya tanya, Mbah, anak saya yang perempuan kenapa ya setelah 2 bulan ini ngalamin sakit perut, datangnya tuh malam. Saya udah berusaha berobat ke dokter, saya bawa, katanya nggak ada sakit apapun. Kenapa ya mbah anak saya yang bungsu kok sakit perut udah 2 bulan terakhir ini, kata saya. Si mbah bilang, lo emang anak ibu nggak ngasih tahu? Nggak ngasih tahu apa mbah, kata saya gitu. Kan ya bang, ini kan udah mau menjelang 1 tahun, maksudnya saya gitu kan bang. Waktu saya bicara sama anak ibu kalau ini akan ada tumbal yang diminta, itu sebenarnya bilang tumbal itu orang atau anak bungsu yang disayang atau adik bungsu yang disayang gitu bang. Iya. Saya kaget bang. Enggak mbah, anak saya nggak cerita, saya gitu. Bener anak ibu nggak cerita? Enggak mbah. Ya Allah mbah, kata saya, kalau ada tumbalnya, apalagi anak yang saya sayangin, anak perempuan saya nggak akan mau mbah. Saya nggak akan mau pesugihan ini, kata saya gitu. Tapi ini udah ibu nikmati hasilnya. Betul. Nggak ada cara lain mbah, kata saya gitu bang. Saya nggak rela mbak, saya itu anak
bungsu saya, anak perempuan saya, kata saya gitu. Tolong bang, saya sampai mohon bang, jangan sampai anak saya jadi korban, kata saya gitu. Tolong bang, saya selamatin anak saya. Apa ada cara lain, kata saya, mumpung masih ada waktu berapa, sekitar 4 bulanan lagi, kata saya gitu. Tolong sembuhin penyakit anak saya. Si mbahnya itu, maaf ya bang, Ya, nggak apa-apa Bu. saya nggak tahu bang kalau pesugihan itu ada tumbalnya, yaitu anak perempuan saya yang mau dijadiin tumbal oleh emasnya. Emasnya nggak cerita sama saya. Terus saya bilang, Mbah tolong jangan ambil anak saya, Mbah. Kata saya gitu. Nggak apa-apa, saya nggak kaya lagi, saya nggak apa-apa, kata saya. Terus saya nggak bisa, ini udah setengah jalan, udah ibu nikmati hasilnya. Akhirnya dia bilang ke saya, kalau gitu ibu sediain tumbal pengganti, begitu bang. Tapi sebaliknya katanya, tumbalnya penggantinya itu bukan orang yang ibu sayangin katanya, tapi orang yang ibu benci. Ibu paling benci seumur hidup ibu katanya. Nanti kalau ibu udah menyerahkan itu tumbal penggantinya, anak ibu akan sembuh. Terus saya berpikir, saya harus nyerahin siapa? Akhirnya saya bilang, ada mbah. Akhirnya mau gak mau, teman saya bang, yang saya benci, sebagai pengganti. Itu saya diminta untuk menyerahkan foto teman saya itu. Ini bang, orang yang saya benci, kata saya. Tadinya ini sahabat saya, tapi saya sekarang benci sama dia karena dia pernah nyakitin saya. Saya nggak tahu mbah kalau ini pesugihan ini makan tumbal. Saya pikir mbah cuma minta 1 ekor sapi, kata saya gitu. Ya saya udah bilang ke anak ibu. Ya mungkin salah anak ibu, nggak cerita ke ibu. Ya udah akhirnya saya, baik mbak, nanti saya serahkan foto teman saya. Nanti sebelum waktunya saya kesini lagi untuk nyerahin foto tersebut. Dan saya pulang tuh bang. Di perjalanan saya nangis. Saya nggak bisa bayangin kalau jalan yang saya tempuh ini nantinya anak bungsu saya yang jadi korban. Saya benar-benar nggak tahu kalau mbah itu minta korbannya, tumbalnya anak saya. Akhirnya sampai rumah, saya langsung temui anak saya. Mas, kok kamu tega sama mama? Nggak sama mama aja, kamu kok tega sama adik kamu? Ternyata ini pakai tumbal, kamu menumbalkan adikmu ya. Loh mama, emang mama ke Jawa? Kata gitu. Iya, mama ke Jawa. Mama nemuin Simbah. Mama nggak tega ngeliat adikmu tiap malam merintih kesakitan perutnya. Iya ma, waktu itu Simbah bilang kalau adik yang akan ditumbalin. Kok kamu nggak bilang sama mama? Kalau aku bilang sama mama, mama pasti akan mundur, katanya gitu. Aku nggak mau susah ma, katanya. Aku yakin kalau aku bilang mama nggak mau lanjutin pesugihan ini. Kamu jahat, kata begitu bang. Kamu tega numbalin adikmu. Akhirnya saya masih berpikir bang, ini pesugihan pertama minta tumbal, nanti tahun berikutnya akan minta tumbal. Nanti tumbal siapa lagi yang saya tumbalkan? Akhirnya saya putuskan untuk, mas kita udah aja, mama udah nggak sanggup jalanin kayak gini, uang banyak tapi nggak tenang. Nah nanti kita susah lagi mah, kata anak saya. Pasti akan hilang semuanya. Nggak apa-apa, nanti pasti tahun kedua akan nuntut lagi. Kamu mau numbalin siapa? Mama nggak mau adik kamu jadi tumbal. Akhirnya seminggu kemudian saya ke Jawa lagi untuk nganterin foto teman saya itu. Karena udah terikat perjanjian mau nggak mau tahun pertama harus menyerahkan tumbal.
Dan saya ke tempat simbah lagi, saya serahin foto teman saya. Dan saya balik lagi ke Jakarta. Nah, setelah saya antar foto teman saya, malam Jumat tetap saya masih ritual menyediakan sesajen. Dan berapa hari gitu setelah anterin foto, kok anak saya nggak kunjung sembuh, sakit perutnya masih seperti itu. Tapi pas malam Jumat ya, itu malam Jumat tetap saya jam 12 malam melayani si itu pria tanpan itu, Bang. Saya pikir kok nggak sembuh-sembuh ya, apa sih Mbak bohong, kok anak saya nggak sembuh-sembuh. Saya putuskan untuk cari kiai atau ustadz untuk nyembuhin sakit anak saya, tanpa saya bilang ke anak saya yang pertama. Dan kiai ke rumah saya melihat kondisi anak saya. Di situ kiai tahu saya lagi jalani pesugihan tuh. Segera tobat Bu, kata kesian anak ibu nih yang akan dijadiin tumbal nantinya. Terus saya cerita sama kiai kalau tiap malam Jumat saya menyediakan sesajen dan saya diminta untuk selalu menuruti nafsu sosok laki-laki itu, Pak Kiai. Itu jin Bu, katanya. Ibu mau anaknya sembuh, kata. Ibu tinggalin ini, katanya. Dan nanti saya bantu untuk mengusir itu makhluk. Kalau ibu tahu wujudnya itu serem, katanya. Itu gundurwo, katanya. Iya, saya tahu waktu ritual di puncak gunung juga saya melihat sosok gundurwo, Pak. Terus malam Jumat besok biarin dia datang. Nanti saya sama teman saya yang lain kita bantu, kita datang jam 12 malam juga. Nah, anak saya disembuhin tuh sama Pak Kiai. Nah, malam Jumat berikutnya Kiai itu datang lagi. Kayak udah kita merencanakan untuk melawan si makhluk itu. Akhirnya minggu berikutnya pas malam Jumat jam 12 malam Kiai udah di situ di tempat saya. Karena udah janjian ya Bang ya untuk menghancurkan si makhluk itu. Nah, makhluk itu datang tapi dia bukan sosok pria apa, bukan. Dia wujudkan aslinya dengan marah. Karena di situ kan ada Kiai sedang baca-baca ayat suci Quran. Nah, di situ gundurwonya datang dalam keadaan marah. Mata merah, berbulu, serem pokoknya. Dia nggak mau diusik. Akhirnya mereka mengadu ilmu kali ya Bang, saya nggak paham. Sesajen yang di meja kamar itu goyang sampai akhirnya hancur itu sesajen itu. Dan si Kiai sama Ustadz terus baca-baca ayat suci Al-Quran. Panas mungkin ya gundurwo itu ya. Dan akhirnya dia pergi tuh gundurwo itu. Itu udah mau 1 tahun ya. Dan besoknya saya dengar kabar kalau sahabat saya itu tiba-tiba kecelakaan. Iya Bang, saya merinding ya Allah. Dan udah Bu, kata Pak Kiai itu, besok paginya datang ke tempat saya untuk bersihin semua. Tobat, nggak usah kayak begini lagi. Ibu sama anak ibu sholat tobat, minta maaf Allah, minta ampunan. Itu karena saya udah kasih tumbal itu kan Bang. Saya udah nggak mau lanjut melakukan pesugihan ini. Dan setelah kejadian itu, gundurwonya marah. Besoknya dagangan saya sepi Bang. Ya, sepi. Terus anehnya bahan baku yang sudah dibeli di kulkas dibelatungin semua. Kenapa ini ya, kata saya gitu. Nggak ada satupun yang beli. Itu hari pertama setelah kejadian. Nggak ada yang beli satupun. Udah masak banyak ya. Anehnya masakan itu dibelatungin. Padahal itu baru dimasak. Terus hari kedua ya gitu lagi. Sampai akhirnya modal saya habis. Dan ada aja kejadian kayak mobil anak saya hilang. 2 minggu setelah itu ya, ruko tempat saya warung, dapur tuh kebakaran. Jadi ada aja itu satu persatu kayak diambil gitu. Itu sosoknya langsung hilang Bu pada saat malam Jumat besoknya atau udah nggak pernah datang lagi? Itu enggak. Ya itu imbasnya ke warung saya.
Karena kan saya udah kasih tumbal juga kan teman saya, karena dibantu sama kiai kan bersihin tuh, jadi nggak datang lagi tuh genderuwonya, dan warung saya sepi. Lama-lama kayak diambil satu persatu itu. Kata kiai harus ikhlas katanya, kan ibu mau anak ibu selamat, udah sehat anak ibu, jangan lakuin ini lagi. Dan saya sempet bang ke Jawa lagi tuh, saya ke Kuncen itu ya, ke Simbah. Saya bilang, saya ceritakan kejadiannya. Si Mbak juga udah tahu kenapa panggil si kiai. Kan saya cerita, karena warung saya kok sepi, semua masakan saya dibatungin gitu. Ya ini Gunduro itu marah, kenapa ibu panggil Pak Kiai? Nah, saya manggil Pak Kiai karena anak saya nggak sembuh-sembuh. Ya itu marah kata Pak Simbah itu. Marahnya karena ibu manggil Kiai. Ya saya bilang ke Simbah, ya Mbah saya memang sudah mau menyudahkan ini, kata saya ke Simbah. Kan saya sudah tahun ini saya udah kasih tumbal yang Mbah minta. Dan saya memang meminta Pak Kiai untuk membersihkan, kata saya gitu. Ya udah, itu akibatnya yang harus ibu tanggung gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya putuskan untuk sudahin pesugihan ini. Satu persatu hilang semua. Ada aja luka kebakar, mobil kecelakaan, mobil yang satu dipinjam temen anak saya nggak balik. Oke, sekarang kondisi anak gimana, Bu? Anak saya yang pertama sudah jalani aktivitas seperti biasa, dia udah menerima, ikhlas, dan sekarang kerja biasa, Bang. Dan anak saya yang bungsu sudah sembuh penyakitnya, sekarang sudah SMA, udah 17 tahun, dan sekolahnya di pesantren. Kalau dari tetangga ada yang curiga nggak, Bu? Iya, pasti itu ada isu-isu. Ya, enggak isu-isu, memang bisik-bisik. Makanya saya pindahkan akhirnya dari tempat saya yang dulu, karena tangga sekitar tahu. Saya ambil jalan itu, Bang, pesugihan. Ini nama pesugihannya apa, Bu? Saya nggak tahu, Bang, jenis pesugihan apa. Yang saya tahu sih, waktu itu menjalani ritual pesugihan itu di puncak Gunung Pemukus. Tapi, Bu, Pade sendiri itu emang sesering itu mengantar orang-orang yang mau pesugihan? Itu, Bang, emang Pade emang suka ngantar orang untuk mencari pesugihan. Dari dulu emang itu Pak D itu, orang tuanya si Pak D itu yang nganter orang tua saya. Jadi dari dulu tuh mbak saya juga jalani pesugihan sampai ke almarhum bapak saya tuh, Bang. Sampai nih dulu kata si Pak D itu dari orang tuanya bilang saya ini akan jadi korban tumbal, tapi nggak sampai dibikin itu, sampai nggak ada gitu. Saya dibikin kaki saya cacat. Berarti udah lama ya pesugihannya dan termasuk turun-temurun ya, Bu? Ya, bisa jadi, soalnya saya pernah ke orang pintar, ke kiai. Kata kiai, iya harus ada yang memutus, karena bapak saya almarhum meninggal itu masih ada perjanjian goib yang belum dipenuhi. Itu kata Pak Kiai, orang yang benar-benar ilmunya tuh tinggi, dan kaki saya nanti akan normal lagi jalannya. Sampai detik ini saya belum nemu itu, belum menemukan kiai yang benar-benar bisa memutus. Kalau enggak, nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan jangan sampai anak cucu saya. Ya buktinya tuh anak saya yang pertama ambisi banget. Oke, Bu Rahayu, ini sebelum saya tutup mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton, Bu. Untuk penonton Lentera Malam, ini pengalaman saya yang amat buruk ya. Jangan ambil jalan untuk melakukan pesugihan, karena apapun bentuk pesugihannya pasti akan minta tumbal. Nggak apa-apa kita diuji dengan ekonomi, kita usaha aja secara halal. Insya Allah dengan usaha yang halal akan mendapat berkah. Saya juga menyesal ambil keputusan untuk jalan seperti ini, pesugihan. Saya juga nggak tahu awalnya kalau pesugihan ini akan ada tumbal. Itu aja sih pesan saya, Bang, untuk penonton setia Lentera Malam.
Oke, itu tadi pesan dari Bu Rahayu dan semoga kita doakan Bu Rahayu juga menemukan jalan keluar ya atau solusi ya dari masalahnya. Amin. Oke, kalau gitu buat video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bu Rahayu izin pamit. Bye.